Sejumlah oknum ASN di lingkungan Pemkab Tanah Laut diduga tidak menjaga netralitas Pilkada 2024 Tanah Laut, Kamis 7 November 2024. Mereka diduga bermain agar memenangkan paslon nomor urut 2. Hal tersebut dikemukakan oleh Taufikur Rahman, salah satu anggota dari kuasa hukum paslon nomor urut 1. Harapan terakhir kami ini ketika kami melaporkan perkara ini ke Bawaslu, harapan kami karena kami menghendaki, paslon 01 ini menghendaki dengan pelaksanaan pilkada di Tanah Laut ini adalah kita menciptakan pilkada yang damai. Dengan seperti itu maka terciptalah masyarakat pilkada yang kondusif, aman, tentram dalam pelaksanaannya. Jadi seperti itu yang kenapa kita melakukan pelaporan ini ke Bawaslu. Seperti itu. Kalau karena ini di momen pilkada dan ada menyinggung salah satu paslon dan mendukung salah satu paslon, maka ini termasuk pelanggaran pilkada, yaitu adalah pelanggaran karena yang bersangkutan juga statusnya ada sebagai ASN, maka dia adalah melakukan pelanggaran terkait masalah netralitas ASN yang seharusnya netral dalam pilkada. Nah, kemudian dalam narasi-narasi yang disampaikan dalam kampanye di video tersebut juga dia menyampaikan menyinggung tokoh-tokoh, baik tokoh Kalsel maupun tokoh-tokoh yang ada di Tanah Laut. Dan itu sebenarnya adalah karena itu di luar paslon, itu masuk dalam ujaran kebencian sebagaimana diatur di dalam undang-undang di KUHP maupun undang-undang lainnya, di luar daripada undang-undang pilkada. Kita melaporkan ke Bawaslu ini pertama adalah terkait masalah netralitas ASN, yang kedua kita laporkan juga karena diduga menggunakan fasilitas pendidikan, yang ketiga adalah kampanye untuk menguntungkan salah satu paslon dan merugikan salah satu paslonnya. Itu yang dirugikan adalah 01. Kalau untuk paslon 02 ini tergantung dalam proses klarifikasi dan penyidikan yang dilakukan oleh Bawaslu beserta Gakumdu di dalamnya. Apakah bisa menyentuh ke paslon 02 atau tidak? Apakah si terlapor ini dia ini diminta atau tidak, atau atas inisiatif sendiri atau tidak, atau diminta oleh 02 untuk menyampaikan kampanye untuk mendukung 02. Dan kita juga berharap untuk Bawaslu untuk lebih cermat lagi melakukan pendalaman terkait masalah materi laporan yang telah kami laporkan ini. Sementara itu, Koordinator Divisi P3S Bawaslu Tanah Laut, Zainal Abidin mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan dari tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1. Anggota tim kuasa hukum nomor urut 1 datang dengan membawa bukti yang berkaitan dugaan pelanggaran tersebut. Kita awalnya mendapatkan informasi akan adanya laporan dari tim kuasa hukum dari pasangan calon 01, Pak Haji Rahmat dan Pak Haji Juli. Kemudian sekitar jam 10.30 tadi para pelapor ini datang dengan membawa bukti berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran di undang-undang pemilihan. Kemudian setelah kami menerima laporan ini, nantinya Bawaslu ada 2 hari waktu untuk kajian awal, di mana nanti kajian awal tersebut ditarik kesimpulan apakah nanti laporannya memenuhi syarat formil dan material, kemudian apakah nanti laporan tidak memenuhi syarat formal dan material, kemudian apakah nanti laporan dicabut oleh pelapor. Kemudian setelahnya juga untuk nantinya mengetahui berkaitan dengan apakah dugaan pelanggaran ini apakah nantinya termasuk dalam tindak pidana pemilihan, kemudian nantinya apakah juga termasuk di sebagai netralitas ASN atau di undang-undang lainnya. Jadi di kajian awal nanti akan ketemu kesimpulan dari laporan
para pelapor. Ya, sebelum kajian awal juga dilakukan nanti rapat pleno pimpinan dari Bawaslu. Untuk penanganannya sendiri 3+2, 3 hari plus 2. Ketika misalnya dalam waktu 3 hari itu masih ada pihak-pihak yang harus diklarifikasi oleh Bawaslu, maka dilakukanlah penambahan waktu 2 hari, jadi 3+2. Dari Tanah Laut, Asep Sobari, Lentera Kalimantan.com mengabarkan.